Yesaya pasal 43 ayat 6-7, Allah menggambarkan hubungannya dengan umat Israel. Berikut firman Allah di dalam Yesaya pasal 43 ayat 6-7. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Allah tersebut dapat diterapkan juga bagi gereja di segala zaman. Berikut ini adalah penjelasan penerapannya bagi gereja masa kini. A. Apa artinya disebut dengan namaku? Dalam Alkitab, semua nama mewakili atau menggambarkan pemiliknya. Umat disebut dengan nama Allah, berarti mereka adalah milik Allah. Ada untuk memenuhi tujuannya dan mewakili dirinya di dunia. Gereja dikenal lewat Allah dan Allah dikenal lewat gerejanya. Kebenaran ini sangatlah serius dan harus menjadi motivasi bagi jemaat untuk mencari kehendak Allah dan berjuang agar hidupnya berpadanan dengan Allah dalam hal karakter dan perbuatan. Dikenal sebagai umat Allah bukan hanya suatu keistimewaan tersendiri, tetapi juga tanggung jawab yang besar. B. Siapakah yang menjadikan gereja? Dan apa tujuan gereja? Bagaimana seharusnya gereja menanggapi kebenaran firman Allah tersebut? Di sini kita mempelajari dua hal penting mengenai hakikat dan tujuan gereja. Pertama, keberadaan gereja sepenuhnya berasal dari Allah Tritunggal. Karena itu gereja adalah miliknya, bergantung padanya dan berhutang padanya. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh pemazmur. Di dalam Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kedua, Allah membentuk gereja untuk suatu tujuan khusus. Kemuliaannya. Allah mempermuliakan dirinya lewat karya keselamatan bagi gerejanya, bagi jemaatnya. Jemaat mempermuliakan Allah Tritunggal dengan hidup seturut kehendaknya dan memberitakan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Yang ketiga, perhatikan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 11-12. Di mana firman Allah berbunyi, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Firman Allah tersebut di dalam Efesus pasal 1 ayat 11-12 merupakan ayat perjanjian baru yang menguatkan Yesaya pasal 43
ayat 7. Dalam ayat itu terkandung banyak kebenaran yang berkuasa dan menguatkan bagi gereja. Mari kita memahami isi firman Tuhan tersebut. Berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 12, apakah tujuan pokok Allah bagi gereja? Dan apa artinya? Tujuan pokok Allah Tritunggal bagi gereja ialah agar jemaatnya menjadi sarana atau alat untuk menyatakan kemuliaannya, sehingga ia dipuji dan ditinggikan. Allah mempermuliakan dirinya melalui gereja dengan cara mewujudkan sifat-sifatnya, khususnya keadilan, belas kasih, dan anugerah melalui karya keselamatan Kristus Yesus bagi gereja. Sebaliknya, gereja mempermuliakan Allah Tritunggal dengan percaya, mengasihi, dan menaati Dia, juga dengan memberitakan keagungan dan keselamatannya kepada dunia ini. B. Perhatikan di dalam Efesus pasal 1 ayat 11. Bagaimana kita dapat yakin bahwa tujuan Allah bagi gereja akan tercapai? Bagaimana seharusnya jemaat menghidupi kebenaran ini? Ayat ini mengajarkan bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal. Inilah kesaksian yang dinyatakan dalam seluruh Alkitab. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Mazmur 33 ayat 11. Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mazmur 115 ayat 3. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yesaya 46 ayat 9-10. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Daniel pasal 4 ayat 35. Bacaan lainnya kita dapat menemukan di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 6, Ayub pasal 23 ayat 13, Mazmur 103 ayat 19 dan Mazmur 135 ayat 6. Nomor 4, berdasarkan ayat-ayat berikut ini dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, apakah yang seharusnya menjadi kerinduan utama gereja Tuhan? A. Mazmur 115 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami tetapi kepada Namamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. B. Di dalam Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Apa yang kita prioritaskan saat berdoa menunjukkan isi hati kita. Dalam ayat firman Tuhan tadi yang barusan kita dengarkan, kita melihat bahwa kerinduan gereja yang terutama seharusnya adalah memuliakan Allah agar sifat-sifatnya semakin terwujud nyata kepada gereja dan seluruh dunia. Juga supaya segala umat memuji dan menghormati Dia. Frasa dikuduskanlah namamu di dalam Matius pasal 6 ayat 9 seringkali disalahartikan. Kata dikuduskanlah di dalam bahasa Yunani hagiaso artinya disucikan atau
dipisahkan atau dikhususkan. Jadi yang diminta dalam doa ini ialah supaya nama Allah dipandang suci atau khusus dari semua nama lain. Berarti Tuhan ditempatkan lebih tinggi dari yang lain dan tiada yang setara dengannya. Sehingga ia diberi tempat tertinggi dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dari doa ini kita tahu bahwa sifat dan karya Tuhan Allah serta kemuliaannya haruslah menjadi pokok utama dalam khotbah gereja, persekutuan jemaat, pergaulan jemaat, dan setiap pertemuan ibadah. Jika kemuliaan Allah Tritunggal tidak menjadi topik utama, berarti gereja yang bersangkutan telah menyimpang dari tujuan utama dan terjerumus dalam hal-hal yang kurang penting. Yang kelima, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengenai jemaat dan tanggung jawabnya untuk mempermuliakan Tuhan. Bagaimana perintah itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gereja atau jemaat? Perintah ini berdampak sangat luas. Setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, dari yang paling sepele, dari yang paling kecil, hingga yang paling penting, paling besar, harus dilakukan untuk menyenangkan Tuhan Yesus Kristus, menghormati Dia, dan memujinya. Jika suatu hal tidak dapat memuliakan Allah, kita tak boleh melakukannya. Pertanyaan refleksi. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat di atas adalah landasan Alkitabiah untuk salah satu doktrin terpenting dalam sejarah kekristenan, yakni Soli Deo Gloria. Kalimat berbahasa Latin ini artinya kemuliaan hanya bagi Allah dan merupakan satu dari 5 sola dalam reformasi gereja abad ke-16. 4 lainnya adalah sola scriptura, hanya Alkitab. Sola fide, hanya oleh iman. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Dan solus Christus, hanya Kristus. Suatu gereja Kristen atau seorang percaya tak mungkin enggan mengakui bahwa kemuliaan Allah adalah summum bonum, yang artinya tujuan tertinggi dan terutama bagi jemaat, yang diambil dari bahasa Latin. Namun ada kalanya perbuatan kita tidak sejalan dengan pengakuan iman kita.
Alkitab dan kisah sejarah membuktikan betapa mudahnya orang yang paling saleh pun tergelincir dan tanpa sadar bergeser dari prioritas utama. Lagi pula kedagingan atau sifat keberdosaan kita selalu hadir dan berusaha mengalihkan kita dari Allah. Lantas bagaimana kita sebagai gereja dapat yakin bahwa kita mengutamakan kemuliaan Allah Tritunggal di atas segalanya? Caranya ialah dengan senantiasa memeriksa sikap hati dan perbuatan kita berdasarkan standar ajaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Berikut ini sejumlah pertanyaan yang dapat membantu kita memeriksa seberapa dalam kita mengutamakan kemuliaan Allah dalam gereja. Pertama, apakah khotbah di gereja saya berpusat pada Allah atau justru berpusat pada manusia? Adakah sifat dan karya Allah diajarkan sehingga menimbulkan rasa hormat kepada namanya, sukacita dalam pekerjaannya, dan ketaatan yang tulus kepada firman-Nya? Atau apakah khotbahnya lebih mengajarkan bagaimana jemaat hidup makmur dan bahagia lewat prinsip yang seolah-olah alkitabiah? Kedua, adakah pertumbuhan dalam pengertian, kekaguman, dan pengenalan akan Injil Tuhan Yesus Kristus? Betapa ia berinkarnasi, menanggung dosa, menderita murka Allah, mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga. Apakah jemaat atau gereja melihat salib sebagai penyataan kemuliaan Allah yang terbesar? Apakah Injil menjadi sukacita dan keutamaan bagi jemaat atau gereja? Yang ketiga, apakah ibadah gereja saya menyampaikan kebenaran teologis tentang pribadi dan karya Allah Tritunggal sehingga menimbulkan rasa hormat terhadap Dia, kejijikan terhadap dosa, ucapan syukur yang tulus, pengabdian yang segar, dan sukacita yang kudus? Atau apakah ibadahnya menggerakkan hati jemaat hanya karena bakat dan karisma, tim puji-pujian, melodi musik, dan permainan emosional yang menyentuh? Apakah ibadahnya hanya menimbulkan kegirangan sesaat, termasuk bagi orang duniawi? Keempat, apakah kebaktian doa di gereja saya berfokus pada pertumbuhan kemuliaan Allah dan kehormatan baginya di antara jemaat dan di tengah dunia? Sudahkah diutamakan kemuliaan namanya, kedatangan kerajaannya, dan perwujudan kehendaknya? Atau apakah doa-doa gereja saya hanya meminta kebutuhan dan keinginan jemaat? Yang kelima, sudahkah khotbah, puji-pujian, dan doa-doa di gereja saya memupuk sikap hati jemaat untuk memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus lewat pikiran, perkataan, cara hidup, relasi, pekerjaan, keuangan, dan interaksi mereka dengan dunia? Adakah pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah sehingga jemaat rindu mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah seperti yang dinyatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1? Atau apakah kegiatan gereja hanya menjadi hiburan bagi jemaat, memberikan aktivitas keagamaan untuk menenangkan hati, tetapi mereka tetap berkanjang dalam keberdosaan dan kepentingan diri sendiri?